Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutik PB bersama Bapak dosen pengampuh Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Lilis Purnama Zega dengan NIM 240101079 Program Studi Pendidikan Agama Kristen Mahasiswi IAKN Tarutung akan mempresentasikan prinsip hermeneutik PB tersebut. Saya berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua mengenai beberapa prinsip-prinsip penafsiran dalam Alkitab PB. Dan semoga materi yang akan saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan lebih dahulu menjelaskan apa itu hermeneutik. Hermeneutik adalah ilmu yang membahas tentang teori dan metode penafsiran, terutama terhadap teks, simbol, dan makna. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip apa saja yang digunakan dalam penafsiran kitab. Prinsip-prinsip menafsirkan kitab ada 4, yaitu tidak menafsirkan ayat Alkitab keluar dari konteksnya. Prinsip pertama adalah menafsirkan ayat dengan memperhatikan konteks yang ada. Konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir. Berikut adalah jenis-jenis konteks. Konteks yang pertama yaitu konteks dekat, artinya menafsir ayat dengan melihat teks sebelum dan sesudah ayat yang ingin ditafsir. Contohnya dalam Matius 19 ayat 24. Lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Konteks dekat dalam ayat ini yaitu ayat ini sering digunakan untuk mengkritik kekayaan. Namun dalam konteksnya Yesus menyatakan hal ini setelah seorang pemuda kaya menanyakan bagaimana ia bisa memperoleh hidup kekal, yang menunjukkan bahwa kekayaan bisa menjadi penghalang jika orang terlalu bergantung pada harta dunia. Yesus lebih menekankan pada hati yang terikat pada Tuhan, bukan langsung menghukum kekayaan itu sendiri. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Filipi 4 ayat 13. Di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Konteks dekatnya, banyak orang menafsirkan ayat ini sebagai janji untuk dapat mencapai apa saja yang diinginkan. Padahal dalam konteksnya, Paulus mengatakan ini setelah menjelaskan tentang keadaan hidupnya yang penuh kesulitan dan kekurangan. Ayat ini sebenarnya menggambarkan kekuatan yang diberikan Tuhan untuk tetap teguh dan puas dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Konteks yang kedua yaitu konteks jauh, artinya menafsir dengan memperhatikan bagian-bagian teks yang lebih luas seperti perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan PL dengan PB. Contohnya dapat kita lihat dalam Efesus 6 ayat 10-18 dan 1 Petrus 5 ayat 8-9 dengan judul perikop perlengkapan rohani. Dalam Efesus 6 ayat 10-18 membahas perlengkapan senjata Allah, termasuk perisai iman, pedang roh, dan perlindungan lainnya untuk melawan serangan iblis. Sedangkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan bahwa memperingatkan orang percaya untuk berjaga-jaga karena iblis seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa, serta mengajak mereka untuk teguh dalam iman. Jadi, kesimpulan dari kedua perikop ini yaitu menegaskan bahwa kehidupan Kristen adalah peperangan rohani, di mana orang percaya harus siap siaga dan mengandalkan Tuhan untuk menang atas godaan dan serangan iblis. Konteks yang ketiga adalah konteks historis, mengacu pada latar belakang sejarah pada saat teks Alkitab ditulis, dapat berupa situasi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Israel. Contohnya dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 21-48, merupakan bagian dari khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dalam konteks historis, ayat ini dapat dipahami sebagai ajaran tentang kerajaan Allah dan bagaimana orang-orang dapat memasuki kerajaan itu.
Yesus Kristus mengajarkan tentang pentingnya mengampuni orang lain, memiliki hati yang murni, menepati janji, mengasihi musuh, dan menjadi seperti Bapa di surga. Dan konteks yang terakhir yaitu keempat, konteks budaya, menjelaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab yang tidak perlu dilakukan sekarang. Contohnya dalam konteks budaya perbudakan. Dalam Efesus 6 ayat 5-9 menekankan pentingnya ketaatan dan hormat dari budak kepada tuan mereka. Tetapi juga menekankan bahwa budak harus taat kepada tuan mereka dengan motivasi yang benar dan tidak hanya karena takut ataupun paksaan. Paulus juga menekankan bahwa baik budak maupun mereka memiliki nilai dan tujuan dalam pekerjaan mereka dan bahwa mereka semua memiliki Tuhan yang sama di surga. Prinsip yang kedua yaitu tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutik adalah Alkitab tidak boleh ditafsir dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami oleh Roh Kudus tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Memiliki kesatuan internal dan tidak mengandung kontradiksi sejati. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan dengan ayat lainnya, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan. Contohnya, haruskah membalas kejahatan? Dalam Matius 5 ayat 39 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Sedangkan dalam kitab Keluaran 21 ayat 24 mengatakan, "Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki." Jadi penjelasannya yaitu hukum perjanjian lama ataupun Taurat menetapkan keadilan timbal balik, tetapi Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan dalam perjanjian baru. Prinsip yang ketiga yaitu mampu membedakan yang deskriptif dengan didaktif. Yang pertama, didaktif, artinya teks yang berisi perintah, teguran, nasihat yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contohnya dalam Matius 22 ayat 37-39. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Keterangan dalam ayat ini yaitu ayat ini mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan dan sesama adalah inti dari seluruh hukum Allah yang menjadi dasar kehidupan Kristen. Contohnya yang kedua dapat kita lihat dalam Roma 12 ayat 2. Di sini dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna." Keterangan dari ayat ini yaitu, ayat ini mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup berbeda dari dunia dengan cara berpikir yang diperbaharui sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, yaitu deskriptif, artinya teks yang berisi kejadian yang ada pada masa itu dan tidak ada di masa kini, atau tidak perlu dilakukan orang-orang sekarang. Contohnya, Matius 7 ayat 24-25. "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." Keterangan dalam ayat ini yaitu Yesus menggunakan gambaran rumah di atas batu untuk menunjukkan bahwa orang yang menaati firman-Nya akan tetap kuat dalam menghadapi cobaan hidup. Contohnya yang kedua terdapat dalam Matius 5 ayat 14. Di sini dikatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Keterangan dalam ayat ini, Yesus menggambarkan orang percaya sebagai terang dunia yang harus bersinar dan menjadi teladan dalam kehidupan mereka, seperti kota di atas gunung yang tidak bisa disembunyikan. Prinsip yang keempat, yaitu teliti melihat siapa oknum yang berbicara. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Jika Tuhan Yesus yang berbicara, sudah pasti benar. Contohnya dalam Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Keterangan dalam ayat ini yaitu Yesus mengundang semua orang yang lelah dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan menerima ketenangan sejati. Contohnya yang kedua terdapat dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Keterangan dalam ayat ini, Yesus menjelaskan bahwa menjadi muridnya memerlukan pengorbanan dan ketaatan total kepadanya. Yang kedua, yaitu malaikat yang berbicara. Jika malaikat yang berbicara sudah pasti benar karena malaikat hanya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Contohnya, dalam Matius 1 ayat 20. Tetapi setelah ia mempertimbangkan hal itu, tampillah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau ragu untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Keterangan dari ayat ini, malaikat berbicara kepada Yusuf, memberitahukan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan bahwa pernikahan mereka adalah bagian dari rencana Allah. Contoh yang kedua terdapat dalam Lukas 1 ayat 30-31. Malaikat itu berkata kepadanya, Jangan takut, Maria, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Yesus. Keterangan dalam kitab ini, ataupun dalam ayat ini, mengatakan malaikat memberitahukan Maria bahwa dia akan mengandung Yesus, anak Allah, yang akan menjadi juru selamat. Yang ketiga, yaitu manusia yang berbicara. Jika manusia yang berbicara, bisa benar, bisa juga salah. Contohnya dalam Matius 16 ayat 16, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini dikatakan oleh Petrus. Keterangan, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias, menunjukkan iman dan pemahamannya tentang siapa Yesus sebenarnya. Contoh yang kedua yaitu Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias? Ini dikatakan oleh perempuan Samaria. Yang keempat yaitu iblis ataupun setan yang berbicara. Jika iblis yang berbicara bisa benar, bisa juga salah. Contohnya dalam Matius 4 ayat 3. Di sini dia mengatakan, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Keterangan dalam ayat ini, iblis menggoda Yesus di padang gurun untuk menggunakan kuasanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi Yesus menanggapi dengan firman Tuhan. Contoh yang kedua terdapat dalam Lukas 4 ayat 6. Di sini dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa atas kerajaan-kerajaan dunia ini dan kemuliaannya, dan aku memberikannya kepada siapa yang akan aku kehendaki. Nah, keterangan dalam Alkitab ataupun dalam ayat ini, yaitu iblis mengklaim bahwa dia memiliki kuasa atas kerajaan dunia dan menawarkan kuasa itu kepada Yesus jika ia menyembahnya. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutik dalam Perjanjian Baru. Dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada melanjutan materi, beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih.